YouTube channel pastinya. Hari ini Ricky Cuaca pengen ya sharing tentang bagaimana sih seorang Ricky Cuaca itu bisa memulai untuk menurunkan berat badannya. Banyak banget yang nanyain ke gue ya tentang seputaran Karicu, kenapa sih pengen kurus? Lu kan karakter lu selama itu lu seorang Ricky Cuaca yang gendut, lucu, cabi, kepala sama badan langsung nyambung, gak ada leher. Ya kan? Tapi hari ini gue bakal sharing banget, ini jujur, ini adalah tips dan langkah-langkah gue untuk kalian semuanya yang mungkin memiliki permasalahan yang sama-sama gue waktu dulu nih ya kan? Siapa tahu video kali ini bisa menjadikan inspirasi dan bisa menjadikan motivasi untuk kalian semuanya agar kalian bisa sukses untuk menurunkan berat badan. Oke, baik. Jadi awalnya memang orang pada tahu semua kalau misalnya gue itu pengen menurunkan berat badan karena gue dibully. Sebenarnya literally adalah nggak hanya sekedar dibully, karena bagi gue bully itu hanya sekedar semacam angin kentut yang menurut gue tuh nggak perlu dipikirin gitu loh. Baunya ada tapi nggak usah dipusingin gitu loh. Jadi kalau misalnya dikatain bully, memang gue dibully banget dulu. Gue dikatain jin tomang, toran air, kulkas 2 pintu, apalagi ya? Yang gede-gede deh, apa kayak huluk kayak apa kayak semuanya. Awalnya gue sih biasa aja, karena balik lagi gue pede dengan karakter dan dengan keadaan postur tubuh gue yang waktu dulu gitu loh. Karena gue selalu berpikir kayak gini, banyak orang yang mengatakan kayak gini, nggak apa-apa gendut, yang penting sehat. Satu, kedua, lu gendut itu karakter loh. Oke, itu akan menjadikan motivasi buat gue. Pernah gue ada satu momen, gue melihat sebuah buku itu mengatakan kayak begini. Ada sebuah buku lah, buku itu tuh berniat ingin memotivasi para orang-orang gendut agar mereka tuh tetap percaya diri, tetap pede dengan diri dia. Akhirnya orang tersebut ingin memberikan motivasi kepada orang-orang gendut yang mengatakan kalau tenang saja, karena cakep atau cantik itu tulisannya bukan kurus. Benar sekali. Sekali lagi gue bilang sama kalian, gue juga mengatakan kalau orang gendut bukan berarti jelek. Oke? Di buku itu gue sangat terharu, karena kenapa? Memang benar. Iya benar. Yang penting itu kan kalau misalnya walaupun lu gendut, yang penting kan lu cantik dari hati, inner beauty dan segala macam. Tapi percayalah, balik lagi gue mengatakan orang gendut memang gak jelek, tapi orang gendut gak enak dilihat saya. Oh no. Jujur, ya kan? Akhirnya setelah itu gue melihat beberapa reviewan dari buku tersebut, dan ada satu reviewan yang menohok dan mencolek hati dan perasaan gue. Ada satu orang yang mengatakan kayak gini, memang cantik atau ganteng itu tulisannya bukan kurus, tapi cantik atau ganteng itu juga tulisannya bukan gendut, tapi cantik atau ganteng itu tulisannya adalah perjuangan. Wow. Dari satu review tersebut aja, akhirnya gue kayak membuka semua pikiran gue, dan gue mengatakan kalau yes, selama ini memang gue membohongi diri gue sendiri. Memang selama ini gue mengatakan, ya memang yang penting gue sehat, gue gak apa-apa gendut, yang penting gue sehat, gue gak apa-apa gendut, yang penting gue banyak teman, gue gak apa-apa gendut, yang penting gue happy. Itu semuanya salah menurut gue. Karena balik lagi, kalau misalnya lu mengatakan lo gendut yang penting sehat, ingat ya, orang gendut juga pasti banyak penyakitnya. Oke. Sebelum gue pengen kasih tahu, gue tuh sebenarnya hari ini di video ini gue gak pengen kasih tahu tentang tips diet gue, pola makan gue, olahraga gue apa, karena menurut gue itu gak penting. Banyak sekali kalian semuanya ya yang bisa ngelihat video YouTube apapun itu tentang tips diet, dan kalian tinggal contoh aja. Gak perlu di video ini kalian contoh. Gue gak menyalahkan kalau misalnya kalian pengen diet keto, atau mungkin kalian pengen diet mayo, atau pengen kalian diet OCD. Itu terserah, karena itu masing-masing sesuai dengan cara badan kalian atau cara tubuh kalian untuk menerima diet tersebut. Oke? Jujur, gue tidak melakukan diet dari yang gue sebutin tadi, karena bagi gue adalah badan gue. Gue sangat mengerti apa yang boleh dan apa yang gak boleh masuk ke badan gue agar berat badan gue bisa turun. Oke? Dan balik lagi, gue tidak memberikan tips ya, tapi gue ingin ngasih tahu ke kalian, apa bila kalian pengen kurus, apa bila kalian ingin menurunkan berat badan, kalian harus tahu dulu tujuan kalian kenapa pengen kurus. Itu penting banget. Setelah kalian tahu tujuan kalian pengen kurus, maka kalian barulah memulai untuk diet yang gue sebutin tadi lah. Diet keto kayak, diet mayo kayak, diet OCD kayak, atau diet-dietan kayak, serah gitu kan. Yang penting lo harus tahu. Kenapa gue harus kasih tahu itu? Ketika lo udah tahu tujuan lo apa untuk kurus, maka lo nggak akan kendor ketika lo berada dalam proses diet tersebut.
Yang berbahaya dalam hal diet itu adalah ketika lu udah melakukan diet, tiba-tiba lu kendor di tengah jalan dan akhirnya lu bablas lagi coy gitu loh. Itu yang berbahaya, oke? Baik, gue udah bilang tadi kan, sebelum lu melakukan diet lu harus tahu tujuannya apa. Gue banyak banget tujuannya kenapa gue pengen kurus. Jujur, kalau gue pengen kurus, gue pengen cakep, gue pengen enak dilihat, gue pengen pakai baju yang lucu-lucu. Karena jujur gue orangnya suka nyentrik kan. Kadang-kadang baju yang gue pakai itu nggak cocok sama gue gitu, karena badan gue gede banget. Tapi sekarang puji Tuhan gue bisa melakukan apapun, pakai apapun gue bisa gitu loh. Nah, ada satu momen dimana ada yang nge-DM gue, nge-direct message gue di Instagram, katanya, "Kak, gue pengen kurus dong kak." Karena kenapa? Karena gue ditolak sama cowok gue ditolak sama cewek gue ditolak sama orang, gue dihina. Oke, itu bisa jadi tujuan kalian. Jadi harus tentukan dulu tujuan kalian apa untuk kurus, baru kalian melakukan diet tersebut. Oke, sobat mentor dan cucu-cucuku. Yang pertama tadi gue udah bilang, kalian harus tahu tujuan kalian untuk kurus itu apa, baru kalian melakukan dietnya. Yang kedua adalah, tanamkan diri kalian kalau kalian itu bisa untuk kurus, untuk proporsional ya. Kenapa? Ketika orang mengatakan kalau misalnya, udahlah cu, lu gak akan mungkin bisa kurus, badan lu gede banget, itu berarti salah. Siapapun bisa untuk melakukan penurunan berat badan. Everything is possible. Makanya gue bilang sama kalian ya, kalian harus tahu tujuannya, kalian harus tanamkan diri kalian ya, kalau kalian itu bisa untuk melakukan diet. Kalau misalnya kalian kendor, kalian misalnya tiba-tiba drop lagi dan kalian ingin memberhentikan proses diet kalian, ya kalian tinggal ngelihat siapapun orang-orang yang sukses menurunkan berat badan. Contohnya gue, lu bisa ngeliat Instagram gue, lu bisa ngeliat foto-foto gue, dan lu bergumam dalam hati lu katain, gila ya, seorang Ricky Cuaca aja yang dulu gede banget itu bisa kurus, masa gua nggak bisa? Itu penting banget buat kalian memotivasi diri kalian sendiri, oke? Poin yang ketiga adalah ubah kebiasaan kalian, oke? Kebiasaan sangat menentukan untuk proses penurunan berat badan kalian. Kebiasaannya seperti apa? Habit itu sangat menentukan, ya kan? Dalam arti kayak gini, kita orang Indonesia dari dulu sampai sekarang selalu sarapan itu yang namanya bubur ayam itu udah pasti, nasi goreng itu udah pasti, lontong sayur itu udah pasti. Sedangkan lu bisa lihat kan, kalau misalnya lu nonton TV, nonton film bule, nonton film barat, orang tuh cuma minumnya itu cuma susu doang sama roti say gitu loh. Jadi itu hanya kebiasaan kita aja. Gue nggak menyalahkan gue nggak menyalahkan tukang bubur ya, gue nggak menyalahkan tukang lontong sayur, gue nggak nyalain tukang nasi uduk, no. Tapi dalam arti kayak kalian udah harus mulai berpikir, dalam arti kebiasaan kalian harus kalian ganti. Mungkin sarapan yang biasa kalian nasi goreng, yang bisa kalian lontong sayur, mungkin kalian bisa ubah dengan mungkin hanya secuil roti, selembar roti, atau mungkin segelas susu. That's it, ya kan, cukup. Dan kebiasaan satu lagi nih ya, yang biasanya dan itu udah pasti kalian sering dengar adalah kalian sayang untuk buang makanan. Oh no. Ya kan? Lo pada tuh ya, kalau misalnya nih ya, ada satu makanan, tiba-tiba makanan itu kalian udah kenyang makannya ya, sepiring makanan itu kalian udah kenyang tapi masih ada sisa, pasti suka ngomong kayak gini, sayang deh makanan itu dibuang, gue makan aja deh. No, itu salah banget ya pemirsa, sobat mentor dan cucu-cucuku. Karena kenapa? Itulah yang membuat kalian gak akan bisa berhasil menurunkan berat badan, karena kalian sayang untuk membuang makanan. Makanya mulai sekarang kalian kalau belanja, kalau masak, kalau pesan makanan, order makanan, ya orderlah secukupnya agar kalian tidak membuang-buang makanan. Bagi gua, kalau misalnya tiba-tiba sekarang ada makanan sisa, gua akan lebih baik untuk stop, karena bagi gua udah cukup nih badan gua. Jangan jadikan diri kalian tuh tong sampah. Oh no. Dalam arti kayak kalian menghabiskan makanan sisa, mendingan makanan itu kalian simpen, taruh kulkas, atau mungkin kalian kasih ke tetangga atau kasih ke satpam komplek kalian, itu lebih bermanfaat, ya kan, daripada itu makanan sisa masuk lagi ke tubuh kalian. Itu penting banget, itu penting banget. Oke? Dan yang keempat ya, lanjut. Gue pengen ngasih tahu ke kalian semuanya, kalau lu jadi kurus, lu akan irit. Lu akan hemat. Karena kenapa? Balik lagi ya, ketika zaman gue dulu gendut 135 kilo ya, sama cucu-cucuku ya, itu baju gue itu harganya mehong say. Ya karena kenapa? Kalau lu beli baju di emperan atau di distro, itu nggak akan ada yang muat. Itu muatnya cuma sampai XL doang. Sedangkan gue tuh butuhnya XXXXXXL.
ya kan? Dan itu adanya hanya di mall, which is mall sangat mahal ya kan baju-bajunya dengan model yang biasa banget. Ya udah cuma kaos aja gombrong udah selesai gitu kan. Jadi ketika lu badan lu udah menurun dan gue yang gue rasain sekarang adalah gue lebih irit. Karena kenapa? Karena gue bisa pakai baju yang gak harus di mall belinya. Gue bisa beli di distro, gue bisa beli di online shop, gue bisa beli UMKM, maksudnya produk lokal gitu loh. Jadi kayak menurut gue itu akan menjadi lebih irit ya kan. Ketika gue gendut, gue belanja di mall aja itu udah habis juta-jutaan. Plus jangan lupa makannya dan cemilannya stay di mall ya kan. Itu udah pasti. Karena kenapa? Ketika lo beli baju pasti akan ada lagi selera lo pengen kayak lucu deh makan di sini, pengen deh nyemil di sini, pengen deh ngopi di sini, pasti. Tapi ketika lu udah ngebiasain untuk lu menekan selera lu, menekan nafsu lu untuk makan, maka lu cuma hanya beli baju doang tok dengan harga yang biasa dan itu nggak harus di mall. Plus lu juga lebih jauh untuk berhemat dan save money lu, oke? Jadi bagi gua, apalagi nih gue nih ya, orangnya udah mulai mikir-mikir nih tentang pengeluaran dan pemasukan gue udah langsung berpikir, iya ya bener ya, ternyata lu kalau menjadi orang kurus itu lu jadi jauh lebih irit gitu loh. Selain lu juga hemat tempat ya, biasanya nih gue cuma buat 1 orang, tapi ini sekarang udah bisa ber2 orang, plus lu juga bisa menggunakan segala sesuatu dengan barang yang nggak harus mahal gitu loh. Oke, baik, itu yang keempat. Dan ini dia poin terakhir, poin kelima sebelum kalian melakukan diet dan penurunan berat badan adalah pergaulan itu menentukan lo kurus atau enggak. Gua nggak bilang kalau lo harus anti-sosial, gua nggak bilang kalau lo harus gua nggak mau lagi temenan sama lo, gua nggak mau lagi temenan sama lo, no, enggak. Kita harus berteman sama siapa aja, oke? Tapi balik lagi nih ya, kita tuh kan masing-masing punya squad. Gua aja nih ya, di WhatsApp gue itu aja grupnya itu tuh ada lebih dari 10 grup. Yang even itu tuh pasti banyak banget orang-orang dan orangnya juga beda-beda gitu loh. Nah, lu harus punya satu grup aja atau satu squad aja yang memiliki visi dan misi yang sama-sama lu untuk menurunkan berat badan. Contohnya, gue punya satu geng squad ya, dimana mereka tuh semua pada takut gendut. Dalam arti, mereka selalu kayak share ke gua atau share ke grup gimana caranya agar bisa olahraga ya dengan baik, atau bisa nih makanan ini bikin kurus lo, atau mungkin ini ada produk yang bikin kurus lo namanya byfat_official, tetap jualan. Nggak, maksud gue benar, pergaulan itu sangat menentukan. Ketika temen lo, ada satu temen lo yang mengatakan kayak gini, sorry ya guys, gue hari ini join sama kalian tapi gue gak ikutan makan ya soalnya gue lagi diet. Akhirnya itu menjadi kayak semacam kayak suges buat kalian untuk mengatakan kayak iya deh, gue juga deh, kalau dia nggak makan masa gue makan. Nah, ada kayak gitu loh, ada kayak percikan-percikan itu loh yang membuat kayak kalian juga ikut-ikutan untuk melakukan hal yang sama dengan teman-teman kalian. That's why gue bilang pergaulan sangat menentukan ketika kalian pengen kurus, ya kan? Jadi bergaulan ketika kalian pengen kurus, kalian harus saling banyak-banyak komunikasi dengan orang-orang yang juga satu visi misi sama kalian, dengan sama-sama pengen kurus, sama-sama pengen jaga badan, dan sama-sama pengen melakukan diet juga. Percayalah sama gue, ketika lo bisa melakukan 5 trik dan juga tujuan-tujuan yang gue kasih tahu tadi di video gue ini ya, gue yakin 100% kalian akan bisa menjalani diet. Gue akan yakin bisa kalian menjalani diet tanpa kendor, tanpa drop, dan sesuai dengan tujuan kalian, sesuai dengan goals kalian. Dan pastinya kalian udah punya target sendiri pastinya, kira-kira berat badan proporsional itu berapa kilo ya gitu. Oke, sobat mentor dan cucu-cucuku, balik lagi, ingat ya, ini bukan tips diet ya, tapi ini adalah tips bagaimana kalian tidak kendor nantinya ketika kalian telah melakukan diet yang mungkin kalian udah sering nonton di YouTube orang yang lain, atau mungkin di tempat-tempat yang lain. Oke, semoga video ini bermanfaat sobat mentor dan cucu-cucuku. Ricky Coco pamit, dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, di share, di komen, di like. Terima kasih, sampai jumpa di video YouTube aku berikutnya. Dah.